aturannya udah jelas. Di saat sewa server nggak boleh keluar server kecuali izin. Itu aja dulu di masanya izin aja tuh harus ada waktunya 15 menit lo boleh di luar server. Serius. Seketat itu. Iya. Kalau gue sih kayak lebih tepatnya mempertahankan apa yang ada ya, apa yang udah dikasih, apa yang udah diberikan. Jadi kayak gue disuruh mempertahankan ya karena itu dia balik lagi. Ini kayak udah kebanggaan gue soulmate gitu. Soulmate buat gue tuh kayak harga mati ya. Gila. Iya, harga mati gue di soulmate. Keren banget ngomongnya. Gue kayak di futurism harus 10 tahun deh biar bisa kayak gini. Futurism harga mati. Oke, Adin, halo, apa kabar? Baik. Iya, sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Gini Din, kan gini, hari ini tuh guest-guest gue tuh sebenarnya mengerikan ya semuanya. Kenapa mengerikan? Orangnya tenar-tenar semua sih kalau yang gue lihat ya. Gue rada-rada takut sih hari ini sebenarnya. Tapi kan Adin ini kalau dengar-dengar kan sebagai part dari soulmate banget nih. Ya. Bajunya soulmate, gila loh. Keren banget loh. Tapi kalau boleh tahu kan namanya Adin nih. Nama lengkapnya apa sih kalau boleh tahu? Nama gue Muhammad Alauddin, biasa dipanggil Adin. Muhammad Alauddin, Yep. oke. Nickname-nya itu tadi apa? Sket Moska. Kasmotska. Ntar gue coba lihat ini dulu deh. Karakter-karakter lu nih kayak gimana nih? Karakter lagi. Caranya kayak gimana? Oh, ini level 124 nih. Wah, berarti lu demen warna pink nih kayaknya nih. Kan lagi di GB. Oh iya. Tapi ini lu GBMP Max apa gimana? OTW Max. Ngeri kan? Sudah gue bilang. Guys hari ini mengerikan. Yang satunya pengen Max, yang satunya jago bitap, yang satunya lagi turnamen mulu. Menang lagi. Oke, ini couple itu couple fun atau real atau gimana Din kalau boleh tahu? Gimana ya jelasinnya? Dekat dulu baru kapelan kayaknya. Oh, deket dulu baru Iya. kapelan. Tunggu, deket dulu baru kapelan. Berarti sampai sekarang masih deket dong? Udah jadian. Ah, udah jadian? Iya. Kenapa malu-malu Din? Enggak lah, nggak ada yang malu kok. Oh, Kan enggak. gue bilang dekat dulu baru kapelan. Abis kapelan baru Oh jadian. iya benar. Iya benar. Terstruktur banget. Oke. Nah ini nih yang gue takutin nih kalau buka klubnya nih. Jeng. Soulmate 1 ST. Tapi gini Din, gue pernah denger tahu drama-drama yang soulmate, lu tahu gak sih? Yang mana tuh? Yang ini yang dulu tuh di TCDA tuh pernah rame banget yang namanya Skats. Win ya? Sket. Nah Ya. itu gimana sih ceritanya? Gue penasaran. Gue karena gue nggak tahu apa-apa, tapi gue pernah lihat dan itu benar-benar ramai banget. Itu gimana ceritanya tuh? Kalau yang gue simpulkan sih mungkin dia pengen gitu masuk soulmate, cuman kayak nggak kesampean. Terus jadi kayak dia mengeklaim dirinya dia, gue ini buat klub sendiri atas nama soulmate. Tapi dulu yang dia buat itu soulmate 1. Iya, soulmate 1. Berarti formatnya kayak gimana? Kan ini kan soulmate 1 ST. Dia kayak gimana? Di belakangnya ada strip dia, ditambahin strip. Oh, soulmate. Formatnya sama, bentuknya sama, cuman di belakangnya ada tambahan strip. Iya, orang secara nggak sadar pasti mikirnya ini part dari soulmate. Iya. Apalagi dia pegang merah kan. Iya, cuman Bener, kan ya netizen pasti pada cepet lah. Iya Kayak sih. begitu infonya. Emang netizen Ayoden tuh beda sama netizen biasa loh. Netizen Ayoden tuh bener-bener mengerikan loh. Kenapa begitu? Takut aja, gue ngomongnya nggak berani macam-macam. Pokoknya netizen Ayoden tuh paling baik dari semuanya. Ya. Menamengi diri ya. Cari aman. Ya. Jadi gimana tadi lanjutnya? Jadi dia pakai strip. Iya. Terus orang-orang part dari soulmate-nya itu ngehnya itu kapan gitu? Kayak pas dia baru ganti langsung pada tahu apa dia udah lama pakai itu? Pas naik ke TDCA mungkin ya. Pas naik ke TDCA rame, terus itu juga di grup. Kan di soulmate ini kan ada grup inti sama grup all. Soulmate Club gitu. Oh, yang all yang 1 2 3 4 5. Iya. Iya. Nah, Sampai 3 doang ya? sampai 4. Oh, 4 ya. Oh, 4 juga ada. Soulmate 1 FC yang keempat. Soulmate 1, Soulmate 2, Soulmate 3, Sama soulmate 1 satu FC. ya. FC itu apa singkatnya? Wah, gue lupa ya. Apa singkatannya? Ya udah, oke lanjut terus. Oh, One Foundation. Oh, Satu FC itu One Foundation. Ya. Oh, iya oke.
Terus kayak ya dia buat klub itu gue nggak ngerti kayak gimana. Terus banyak lah di grup tuh pada ngomong nih ada plagiat. Cuman kan kita yang udah ngerti ya nggak perlu lah sampai di dramain kayak begitu. Maksudnya kayak nggak penting-penting amat. Betul. Karena ya orang semua akan tahu yang mana yang asli, yang mana yang palsu gitu loh. Berarti kayak kalian dari awal tuh nggak permasalahin. Nggak. Tapi Ya, kalau dipermasalahin mungkin dipermasalahin ya. Cuman kayak kita nggak mau ambil pusing aja. nah, gini, yang dulu nge-share ke TCDA itu orang soulmate apa bukan? Kayaknya netizen deh. Kayak netizen. Iya. Oh gila, berarti netizen tuh bener-bener nge-pride banget nih orang-orang soulmate sampai dia ngebela sampai segitunya loh. Iya. Gila loh, keren loh. Mungkin kayak kenal kali ya. Jadi kayak ini loh ada ngasih info kayak begini, ini ada plagiat gitu. Bahkan dengar-dengar si plagiatnya sendiri itu orangnya kurang sopan ya, setahu gue ya. Iya. Orangnya agak kasar gak sih? Iya benar. Oh, makanya dimasukin ke TCDA. Gue sering sih ketemu sama dia di room gitu. Cuman kayak dianya tuh cuman AFK doang, diem doang gitu loh. Nggak ada say hello-nya. Jadi kayak mau negor pun juga ngapain, kita capek-capek ngetik terus nggak direspon sama dia buat apa gitu. Soulmate kayak soal ginian kayak udah bosen lah ya. Iyalah. Kayak nggak usah cari masalah, biarin aja lah ya. Iya. Lagian tuh sebenarnya tahu gak sih dia umur berapa atau gimana? Kok dia bisa sampai mikir ngebuat kayak gitu sih? Iya itu dia, mungkin kayak nggak kesampean, jadi kayak ngeklaim dirinya tuh ya udah gue bikin sendiri aja nggak jadi masalah. Tapi pernah dengar isu dia mau masuk soulmate gitu? Pernah, waktu itu dia kalau nggak salah mau OT sama gue juga, mau masuk soulmate tuh lewat gue, cuman kayak ya gue kan tetap ngikutin aturan yang ada ya. Gagal ya gagal gitu loh. Gitu. Tapi salah satu contoh deh, kalau mau masuk soulmate tuh kayak gimana sih? Salah satu rules yang paling utama deh, pengen tahu aja. Apa ya? Kalau misalkan ditanya kayak begitu, gue tetap ngikutin aturan yang ada dari dulu sih, kayak soulmate. Coba, emang aturannya apa kalau boleh tahu? Ya main in game. Oh, pernah dengar nih soulmate itu kalau misalnya orang soulmate mau ngajak mabar di, misalnya contohnya di S1, semuanya harus di S1 gitu ya? Enggak juga, random gitu kok. Ya? Oh enggak ya? Random. Oh. Kita nggak bisa memaksa orang sih buat harus ikut kita terus gitu loh. Tapi aktif gak sampai sekarang? Udah apa gimana? Sampai sekarang alhamdulillah masih aktif. Masih aktif ya? Masih ada 3-4 member yang masih mau main gitu loh di soulmate. Tapi kayak ada rencana gak pengen OT lagi, ngeramein lagi atau gimana? Dari tahun kemarin sih gue ada rencana tuh kayak ya kita nggak usah ngegedein lagi lah, seenggaknya kita mempertahankan apa yang udah ada gitu loh. Jadi bikin masih aktif aja gitu ya? Betul. Tapi nggak perlu tinggi-tinggi banget. Nggak perlu lah, karena ya udah cukup kali ya. Toh juga udah bukan eranya lagi soulmate gitu Iya loh. sih. Tapi Allmate lagi. Allmate apaan? Soulmate. Tapi soulmate tuh bersejarah banget ya, kayak denger isu yang dulu. Apa kalau dikit-dikit gitu ya? Takut. Emang iya ya? Gue sih dulu kayak gitu dengernya, kayak soulmate tuh dikit-dikit pokoknya kalau ada masalah dikit sama soulmate dicari orangnya. Gimana gak deg-degan gue sekarang? Ini kalau gue salah ngomong, tadi gue ngomong Allmate gue jadi takut deh. Ntar diculik lagi atau gue ntar dibegal atau gimana, gak ada yang tahu ya. Mohon maaf soulmate pokoknya. Kok gue jadi takut sih? Pokoknya klub soulmate terbaik lah. Tapi emang dari dulu gue emang ngefans sama soulmate sih, keren banget sih. Beneran gue gak bohong. Gue takut. Oke lanjut. Kalau soulmate itu servernya itu biasa sukanya main di mana sih? Ya itu dia, random sih kalau mau main, entah di spesial, entah di love. Kalau dulu kan SM1, SM2 itu yang gue tahu main di love semua. Love 1, Love 2. Oh iya. Nah, sekarang kan kayak Love 1, Love 2 itu kayak udah sepi. Pada pindah ke Love 3, ke Love 4. Love 3, Love 4 rame sekarang ya. Ya kalau sekarang ya siapapun yang mau main ya silakan mau main di mana aja gitu. Tergantung kalau misalnya kayak ada salah satu orang ngajak mabar, baru kita mabar bareng. Iya benar. Jadi kayak server bebasan ya. Iya, kalau dulu kan kayak kita nih dulu di SM1 di saat lagi nyewa server tuh kita nggak boleh keluar server. Oh kayak gitu? Iya, nggak boleh. Itu? Seketat itu dulu. Kalau misalkan ketahuan itu ada peringatannya. Iya? 3 kali ketahuan itu di kick. Yang gue tahu dulu kayak begitu. Jadi kalau contoh nih, kan zaman dahulu itu kan kalau mau bobol server kan manual ya? Kalau dulu orang itu nggak jadi masalah.
Kalau misalkan mau sewa mau bobol server, itu nggak jadi masalah. Diklik sampai berapa kali pun nggak jadi masalah. Kalau sekarang kayak orang tuh nyari yang instan aja. Oh, udah ada auto bobol gitu. Udah pakai auto bobol Berarti aja. enggak, dulu itu berarti zaman kalau lagi bikin bukan event ya? Event ya tadi ya? Yang harus Sewa satu server. server. Oh, sewa server. Jadi kalau sewa server mau full kayak gimana tuh orang tetap ngebobol manual. Iya. Keren. Di klub itu ketahuan kalau misalkan lu status off terus lu lagi di luar server, itu ketahuan kok di klub. Oh iya kan bisa ya cek di klub ya. Iya, gue tahu itu gue tahu. Itu ketahuan. Ntar kalau misalnya ketahuan, ntar itu gue yang nyepuin. Oke. Oke. Nah, kalau soulmate ini bedanya dulu sama sekarang nih ya. Waktu mainnya itu yo kayak lebih ke main subuh-subuh atau yang kayak lebih siang-siang atau kayak gimana? Gue pribadi apa gimana? Kalau dari lu dulu deh, lu pribadi kayak gimana? Gue pribadi gue main dari siang sore. Siang sore. Tapi dulu ya? Iya. Tapi sekarang gara-gara udah masuk dunia kerja. Oh, sekarang gue 24 jam. Hah? Oke. Gue makin bebas. Gue pengen yang kayak gini loh, makin tua makin oke, makin bebas waktunya ya. Yeah, I feel free. Oke. Ajarin dong, gimana caranya sih? Nggak bisa. Tapi tergantung sih, menyesuaikan waktu aja. Gitu. Karena kan main Audi terlalu lama, bosen juga ya. Gue nggak ada bosannya sih. Oh, gila sih. Ayo dan Pride. Gila sih. Megaksus Pride. Biar kita dipanggil. Pengen gitu kan podcastin GM sekali-sekali. Siapa tahu dapet ini apa Havaiden gitu kan. Permanen gitu kan. Tolong ya. Mau. Oke. Untuk Adin sendiri di Soulmate itu pernah gak sih ngikut-ngikut turnamen atau segala macam gitu? Untuk gue ngebawa Soulmate gitu. Pernah sekali. Cuman setelah itu gue ngerasa gue cupu banget. Akhirnya ya gue nyuruh anak-anak SM1 tuh buat yang lumayan lebih bisa lah mainnya dari gue. Ya udah gue suruh turun buat ikut turnamen. Oh, tapi Soulmate itu pernah ya masuk peringkat-peringkat gitu itu pernah apa sering atau gimana? Peringkat turnamen kalau di eranya gue nggak pernah sih. Gue pribadi jujur gue nggak pernah. Mungkin di eranya dulu zamannya Bang Alex dan ya tangan kanannya mungkin itu dulu sering. Kalau gue pribadi semenjak Bang Alex udah nggak pernah online, ya nggak pernah untuk naik ke podium kayak begitu. Untuk Soulmate 1 sendiri ya. Gue nggak tahu soal untuk di SM2 atau di SM3 atau di Soulmate 1 FC gue nggak tahu. Berarti bener-bener Soulmate itu dibangun oleh sebuah yang namanya tadi Bang Alex ya? Iya. Bang Alex yang bener-bener yang punya Soulmate? Iya, bisa dibilang owner. Oh, Bang Alex galak gak? Pengen tanya aja. Gue nggak tahu soalnya. Pengen tahu aja. Abis ini nyari si Ken Bang Alex. Aduh. Malah dikodein. Bang, jangan gitu lah Bang. Masih muda aku Bang, belum nikah aku. Bang Alex baik banget. Baik banget ya? Gue pernah ketemu sama dia. Kayak ada kebanggaan aja. Oh ini lo ternyata ownernya Soulmate gitu loh. Baik kok, gue pernah ke rumahnya sekali. Cuman ya begitu, teliti orangnya. Tegas ya kayaknya ya, kelihatannya tegas teliti banget sih. Iya, jadi sebelum podcast ini tadi gue udah liat mukanya Bang Alex. Bang Alex pokoknya ganteng banget. Menamengi diri lagi. Udah lah, sehat-sehat lah buat Bang Alex ya. Nah ini ya. Berarti udah lepas ya Bang Alex itu ya? Udah gak pernah nyentuh atau gimana? Mungkin sekarang udah lepas. Udah gak nyentuh lagi. Karena kan dia udah sekarang udah punya anak 2 kalau gak salah. Oh. Udah ngurusin anaknya lah daripada ngurusin klub-klub kayak begini. Iya sih, kalau emang udah berkeluarga udah harus fokus sama keluarga lah ya. Cuman kalau gue pribadi gue nggak menutup kemungkinan kalau gue udah punya anak gue masih main Ayoden deh. Ya kayaknya gue juga sependapat. Ya. Gue bilang nggak menutup kemungkinan loh ya. Iya. Oke. Bang lagi bukan Bang. Adin ini kalau main Audi gini sering ini gak sih isi mikes gitu segala macem? Sering banget. Klarifikasi avatar Adin. Bentar ya, aing cek dulu. Banyak sih. Tapi kayak ini yang paling banyak sih kalau gue yang tebak-tebak ya. Tuh kan? Tuh lu cuma 1 doang apa ada lagi?
Cuman satu. Cuman satu ini Pure doang. ini doang. Kalau ke Bennett kayaknya gue udah. Tapi Avanya apa lama semua sih ini kalau Iya. gua lihat ya. Gue lebih seneng model-model yang lama sih. Ada sih, ada yang update juga. Cuman kayak ya beberapa doang yang gue suka. Oke. Tapi zaman Ava dulu itu lebih keren gak sih? Gue lebih suka loh. Kayak yang celananya gombreng-gombreng gitu loh. Selera sih kalau kayak begitu ya. Terus kalau sendalnya flip-flop gitu kan. Salah ini kan nyeker gitu kan. Maksudnya yang sendal flip-flop yang 3.000. Iya, yang hitam. Itu paling banyak orang pakai, Cuk. Itu keren banget sih. Tadi kan udah bahas couple. Yap. Terus dengar-dengar Emang iya ya, tadi kita bahas couple ya? Iya dong, tadi kan iya. ada dikit. Ini Oke. baru mau didalemin. Oke. Dengar-dengar tadi kan katanya dari deket terus jadian. Udah berapa lama Enggak jadi? dekat couple baru jadian. Oh iya deket couple jadian. Oke lah, sorry koreksi. Udah berapa lama jadian? Jadian belum ada setahun sih. Hah masih baru? Ada lah 6 bulan ada. Oh, PDKT yang lama. PDKT-nya 10 Iya. tahun. Enggak lah, PDKT baru setahun, baru setelah setahun gua deket baru jadian. Oh, tapi anak soulmate juga apa gimana? Enggak, Oh bukan ya? alien. Apa tuh? Alien. Hah alien? Iya. Hah? Serius? Oh lu couple nama alien, tapi cakep. Iya. Setipikal lah ya. Selera lah. Selera lah, iya benar. Tapi emang gitu ya, maksudnya ya gue juga merasa gitu loh. Gimana? Zaman sekarang ya, kalau mau nyari couple, gue juga lebih tertarik sama yang alien. Karena kita nggak tahu loh, alien itu biasanya orangnya kan goblok-goblok gitu ya. Tapi banyak yang goblok cakep loh, bener loh. Gue sih jujur aja. Daripada lu nyari cewek yang high class, taunya orangnya posesif gitu-gitu segala macam, kan banyak kayak gitu sekarang. Ngatur gitu ya, nggak seru banget ya. Punya couple kalau ngatur tuh nggak seru. Iya. Maunya kita yang ngatur dia. Udah cerain aja pokoknya, jauhin. Oke, lanjut. Oke. Iya, sorry ya tadi ada kesalahan teknis DC ya. Oke, gue mau nanya soal seputar soulmate aja deh, karena soulmate itu kan bersejarah banget ya. Yap. Gini, Adin ini kan seorang staff soulmate 1. Iya. Alasan masih bertahan di soulmate 1 dalam 1 dekade itu apa? Dalam 1 dekade berarti dalam 10 tahun ya. Iya, bener. Kayak apa ya? Soulmate buat gua tuh kayak harga mati ya. Wih, gila. Iya, harga mati gua di soulmate. Keren banget ngomongnya. Gue kayaknya di futurisme harus 10 tahun deh, biar bisa kayak gini. Futurisme harga mati. Oke, lanjut. Di eranya dulu soulmate ya pride banget. Siapa sih orang ngeliat soulmate tuh kayak dulu ya, gua ngomong dulu ngeliat soulmate tuh ya wah banget. Ya kalau dibilang sekarang nggak ada wahnya, ya gue mempertahankan apa yang ada aja sih. Karena dulu udah sebuah pride banget ya, Iya. jadinya kayak lu harus pertahanin ya. Iya benar. Keren sih. Kayak ya gua aja dulu zaman 5 SD aja masih kencing masih nggak lurus. Sampai sekarang juga nggak lurus sih. Maksudnya dulu aja gua yang nggak tahu apa-apa tentang Ayoden, kayak masih baru mainnya, tapi gua udah sering dengar apa-apa soulmate. Kayak di warnet gua itu dulu ya, mau kasih tau nih ya. Gua dulu main warnet tuh di Aladin namanya Kyongnet. Tahu ya? Pernah dengar? Nah itu warnet yang benar-benar gede banget dan emang banyak orang player Audi, tapi di situ tuh klubnya dulu tuh kalau nggak salah yang paling terkenal tuh X3M, Extreme biasa disebutnya. X3M. Ada lagi komnik yang namanya TD, yang T kecil D-nya gede, Tausan. Tapi di sana nggak ada orang soulmate ya. Tapi tuh orang mereka kalau ngomong, lu tau gak sih ini soulmate yang ini, cat sini. Jadi kayak apal mati gitu. Soulmate itu benar-benar harga mati, bener sih. Gua nggak bohong. Maksudnya orang-orang warnet aja bisa sering ngomongin itu gitu. Tapi gue pernah denger Bang Alex sih. Sorry Bang Alex. Undang dong. Pengen sih. Bang Alex tinggal di mana kalau gue tahu? Kayaknya privasi ya. Privasi. sorry. Maksud gue yang pengen gue tanya tuh kalau diajakin semacam begini untuk ditanya-tanya soal seputar soulmate, kira-kira Bang Alex tertarik gak sih? Harusnya sih tertarik ya, karena kan ini kepemilikan dia. Terus ditambah lagi kayak mungkin dia ada keluh kesah untuk menceritakan gak sih? Banyak juga lah pasti netizen tuh yang kayak pengen tahu awal mulanya tuh soulmate kayak gimana. Kayak penting-penting amat soulmate ya. Penting banget. Siapa yang gak tahu soulmate? Seorang soulmate. Wah, gitu kan. Pasti langsung kayak gitu. Tapi semoga Bang Alex bisa tertarik sih. Tapi gue makin takut sih. Ini staffnya udah mengeri-ngeri sedep. Enggak lah. Tapi Bang Alex kayak baik deh. Baik banget kok. Semoga Bang Alex mau ikut deh. Oke. Seputar soulmate itu kira-kira apa lagi ya?
Ada yang mau diobrolin nggak soal soulmate itu gimana? Kenapa lu bisa bilang itu harga mati kayak lu sebagai Pride? Apakah lu dulu pernah melakukan sebuah get, apa lu yang managein atau kayak gimana gitu? Kalau memanage suatu acara untuk soulmate gue sih nggak pernah. Cuman kayak ngikut gue pernah. Ngikut acara. Tapi dulu itu berarti lu bukan staff ya? Apa dari dulu staff? Gue masuk soulmate itu Maret 2011. Baru naik jadi staff tuh 2014 bulannya gue lupa. Soulmate 1? Soulmate 1. Gue sempat pindah-pindah juga. Dulu gue pertama kali masuk Soulmate tuh Soulmate 1 di 2011 itu. Terus kayak dulu tuh di Soulmate banyak banget tekanan. Bukan tekanan ya, kayak banyak aturan. Banyak aturan terus kayak aduh gue gak nyaman di sini. Akhirnya gue pindah ke SM2. Gue pindah ke SM2 nih kayak oh nih seru nih di SM2. Serunya tuh kayak ya nggak banyak aturan. Memang aturannya ketat. Cuman kayak nggak waktu di eranya di SM1 tuh pokoknya di SM1 dulu nggak seru. Oh, karena terlalu ketat. Iya. Tapi paling rame. Kalau dulu semua rame SM1 2 3 itu dulu rame. Full semua. Full. 100 gitu. Gue lupa. Pokoknya full dulu rame banget dulu SM1 2 3. Itu klub udah kayak 1 RT ya, rame banget loh. Rame. Gila. Terus gue di SM2 tuh kayak ya itu dia yang tadi gue bilang sering sewa server SM1, SM2, SM3 tuh sering sewa server. Udah sering sewa server tuh kayak nggak ada yang berani keluar server karena itu akan jadi peringatan buat dia yang udah melanggar aturan. Karena kan aturannya udah jelas di saat sewa server nggak boleh keluar server kecuali izin. Itu aja dulu di masanya. Izin aja tuh harus ada waktunya 15 menit lo boleh di luar server. Serius. Seketat itu. Iya. Gua ngerasain akan hal itu. Oh, agak nggak betah berarti ya? Apa gimana? Dibilang iya dia harus dibetah-betahin sih karena ya ini terus ya namanya juga peraturan yang harus ditaati sih, bener sih. Berarti dulu sempat pindah ke SM2. Gue sempat pindah ke SM2. Nah banyak dulu tuh yang suka-suka keluar server tuh terus statusnya off. Terus gimana tuh? Gue yang ngadu. Oh. Kak, nih ada yang keluar server nih, Niki ini. Boleh dicari nih orangnya nih. Ini pelakunya. Enggak bercanda. Oke. Ntar gue pen kan tadi. Sorry. Udah enak nih. Oke. Seru, jadi tukang ngadu tuh seru. Iya, gue ngerasain sih. Gue juga, lu tau gak sih, gue tuh, ini kan kolepan ya, main Map Destiny yang punya kan, si Willy. Tiap hari gue debat anjing sama dia. Gak ada bosannya gue debat mulu sama dia. Tapi gak tau kenapa seru. Seru, adu argumen tuh seru kok. Iya, adu argumen. Enggak, kita gak pernah adu argumen. Kita adu ngomong kasar sih. Enggak bercanda. Oke. Gue pengen nanya sesuatu soal soulmate-nya. Soulmate ini ya, kan ada soulmate 1. Oh iya, soulmate 1. Soulmate 2 ini aja. Soulmate 2, soulmate 3. Ini kalau soulmate satunya yang ketua, soulmate 2 ketua, sama soulmate 3 ketua, itu sederajat apa gimana? Apa soulmate 2 itu sebagai bawahannya soulmate 1 atau gimana? SM1 dulu dipegang sama Bang Alek. Bang Alek dulu kalau nggak salah cara ada 3. Yang Max dulu kan di 2011 kalau nggak salah Max tuh cuma 3. 99 ya? Yang level 99 iya, ya? Cuma 3. Bang Alek, Mariska sama Deca yang gue ingat. Nah itu Bang Alek megang kadang di rolling sih ketua SM1 SM2 tapi tetap cara Bang Alek dua-duanya. Kadang Maxnya di rolling, kadang di SM2, kadang di SM1. Tetap cara berarti Bang Alek benar-benar manage tiga-tiganya loh itu loh. Yang ya? di SM3 dulu yang megang kalau nggak salah Cemariska. Oh beda lagi. Iya. Terus Kodinan sama Cemariska kalau nggak salah yang megang di SM3. Kalau SM1 SM2 dulu pure Bang Alek yang megang. Cemariska cakep gak? Enggak bercanda. Terus lanjut. Jadi soulmate 1 sama soulmate 2 dulu Bang Alek yang manage, yang 3-nya Cemariska. Iya, sama Kodinan. Oh gitu. Yang gue tahu dulu. Berarti staffnya dulu itu full ya, banyak semua, kayak benar-benar. Semua dulu banyak tangan kanannya Bang Alek. Berarti Adin sendiri termasuk tangan kanan? Enggak, gue termasuk alien di matanya Bang Alex dulu. Kenapa bisa disebut gitu? Iya, gue cuman member dulu. Oh, kayak Willy ya dulu. Willy kan kalau denger yang Freya ini kan juga ya soulmate ya. Iya, gue barusan lihat foto-fotonya tuh. Foto si Willy pas zaman dulu kan. Iya. Tiap ada Bang Alex sebelahnya Willy. Terus kalau Bang Aleknya di pojok, Willy di sini. Nempel mulu si Willy tuh, aduh. Karena kita sebagai alien kayak bangga sendiri gitu. Wah, foto sama Bang Alek.
Gue bangga banget gue foto. Gue ada foto sama Bang Alek kok. Ada juga gitu. Gue nyesel banget sih. Gue sih dari dulu tahu soulmate. Biar gue bisa tempelin juga Bang Alek. Gue foto bertiga gue waktu itu. Teman gue, Bang Alek tengah, gue yang di sebelahnya Bang Alek. Berarti gue mau tanya lagi nih soal. Tapi gini, lu kan masuk itu 2011 soulmate ya tadi ya? Iya. Bang Alek itu buat soulmate sendiri, tahu gak tahun berapa? Kalau boleh tahu tuh. Setahu gue 2008 kalau nggak salah deh. 2008 ya? Iya. Nah dulu pas kan Bang Alek nih yang buat soulmate. Soulmate itu dulu udah ternama atau belum? Apa gimana? Sejujurnya gue nggak paham kok perihal itu. Oke, kita harus tanya ke Bang Alek lagi sih. Ini seru sih, menarik sih kalau bahas ini sih. Gue pengen tahu. Makanya itu dia gue bilang kayak seru banget kalau misalkan gue pribadi gue aja yang masih di soulmate sekarang masih pengen banget tahu gitu. Dalam-dalamnya soulmate tuh gue soalnya nggak tahu sama sekali sampai dalam-dalamnya banget gue gitu. pengen tahu, gue penasaran sih soulmate itu bener-bener ngebangun ini tuh seberapa berat gitu loh. Iya. Karena kayak butuh effort banget gak sih? Banget kayaknya. Iya Soalnya loh. kayak kalau ngomongin dulu kan nggak ada yang instan, nggak kayak sekarang ya. Ya dulu tuh ya apa-apa kayaknya pasti pakai uang lah. Iya. Sekarang mah orang-orang tengil, ngeselin. Ya kayak gitulah. Maksudnya dulu sih keren banget sih pokoknya. Iya. Tuh, ketawa kenapa? Nggak apa-apa. Gue salah ngomong ya? Gue nggak ngeledek soulmate kan? Enggak. Takut salah ngomongnya. Oke. Jadi gini. Kemarin ini kan kita kan dari Mars Destiny sendiri ngebuatin sebuah question untuk para netizen. Iya. Yang mereka kan bersedia untuk memberi pertanyaan ke Adin. Maksudnya Adin juga bersedia kan untuk menjawab kan? Siap. Nah, kita juga udah memilih beberapa pertanyaan yang ada di Instagram. Iya. Jadi di sini kita ada kumpulin 3 pertanyaan. Yang pertama ini dari Tifnil. Ada Tifnil _ Dia ngomong gini. Klub soulmate kan pernah berjaya di masanya. Iya. Menurut kakak dalam mengelola sebuah klub, terutama agar klub bisa berkembang dan dikenal banyak orang, diperlukan apa aja sih? Dan tips agar suatu klub itu tetap bisa aktif. Kalau misalkan mempertahankan kalau gue sih kayak lebih tepatnya mempertahankan apa yang ada ya, apa yang udah dikasih, apa yang udah diberikan. Jadi kayak gue disuruh mempertahankan ya karena itu dia balik lagi. Ini kayak udah kebanggaan gue soulmate gitu. Jadi ya apa yang udah ada gue jaga. Jadi kayak kesannya kayak gimana ya? Lebih pertahanin aja ya gitu. Iya. Kalau dibilang mau rame enggaknya itu balik lagi ke individu lah ya. Itu balik lagi ke individu. Kita nggak bisa mempertahankan orang. Iya, pribadi orang beda-beda. Iya, kalau orang nyaman nggak bisa dipaksa. Kalau orang nggak nyaman nggak bisa dipaksa. Lagian juga nyaman jebakan sih itu. Gimana tuh maksudnya nih? Kalau otak gue nggak nyampe ya? Gue bodoh soal cinta. Ini kita ngomongin soal cinta. Enggak. Kan? Bukan. Oke. Oke. Tipsnya itu tetap pertahanin aja ya? Gitu? Iya, yang pertahanin yang ada aja. Oke. Ada lagi pertanyaan dari Rama 07. A-nya banyak soalnya, A-nya ada 4. Rama 07, dia bilang gini. Kan banyak ya sekarang klub yang lagi tenar dan ramai. Kenapa sih sampai sekarang tuh masih betah di soulmate? Ya itu dia yang tadi udah kita bahas. Sama aja ya? Iya. Pertahanin. Mempertahankan terus kayak, ya buat gue pribadi harga mati soulmate. Makanya sampai sekarang gue masih mempertahankan. Bahkan sampai kapanpun lu gak bakal keluar dari soulmate? Nggak menutup kemungkinan. Maksudnya gimana nih? Iya nggak menutup kemungkinan gue masih bisa bertahan dan nggak menutup kemungkinan juga gue akan bisa lepas dari soulmate. Tapi ini pertanyaan dari gue sendiri. Lu ada gak rencana untuk membangun soulmate sendiri? Karena kan soulmate sekarang kan kayak begini-begini aja nih. Lu bakal mungkin ada rencana gak plan kayak lu? Banyak. Ngomong bakal pengen ngebangunin soulmate. Banyak sih lebih. Itu dia gue bilang dari tahun kemarin tuh gue udah banyak planning yang gue udah persiapkan gitu. Banyak juga teman-teman gue yang mempertanyakan, nih soulmate begini-begini aja, nih soulmate kayak begini-begini aja. Ya gue jawab ya udah gue ngikutin alurnya aja. Cuman di pikiran gue dan banyak rencana gue tuh yang yang udah gue atur, udah gue settle buat soulmate ini gitu loh. Tapi gimana, gak di-approve apa gimana? Bukan gak di-approve, gue belum melaksanakan lebih tepatnya. Oh iya. Karena kan ya Cargo pun juga masih di joki. Iya.
Mungkin tunggu nanti ya. Iya, Ada waktunya mungkin iya. soulmate akan bangun lagi Satu ya. level lagi kok, tenang aja dulu. Gue stop dulu, baru gue nyetel semua yang gue pengen untuk Oke, soulmate. oke. Karena kalau pribadi dari gue sendiri, klub gue dulu juga klub mati sih sebenarnya, nggak ada yang kebangun. Terus gue bersedia, gue ngomong sama ketua gue sendiri, gue bilang gue pengen ngebangun ini klub, boleh apa enggak gini-gini. Dan dia ngasih. Dan ya alhamdulillah sampai begini sih. Futurism. Ya, gue lagi begini lu malah lupa nama klub gue. Jadi gak seru ya. Jadi gak berasa terpuji gue. Gak. Aduh. Tapi Futurism jadi rame sekarang. Ya bagus dong. Iya, puji terus dong. Jangan soulmate mulu. Futurism dong sekali-sekali. Iya kan gue bilang bagus dong. Parah lu gue. Aduh, gak boleh kayak gini, gak boleh. Jahat. Oke, lanjut ya. Ada pertanyaan terakhir. Di sini, ini sama ya semua dari Instagram ya. Satu lagi namanya Piki LV. Ya. Piki Louis Vuitton. Enggak ngomong brand. Piki LV. Dia ngomong gini. Pernah gak ribut dulu baru jadi temen dan sekarang jadi dianggap saudara. Siapa nih? Ini kenalan? Teman. Oh. Keren juga ya. Nggak lucu loh, keren loh. Pernah gak ribut dulu baru jadi temen dan sekarang jadi saudara. Keren banget anjing. Dulunya habis tonjok-tonjokan sekarang gandengan anjing. Itu gimana ceritanya? Gue baru-baru jadi staff. 2014 gue jadi pengurus di Soulmate. Gue tangilnya minta ampun gue. Kenapa? Arogan gue. Oh, jadi dulu pas lu diangkat jadi staff lu jadi arogan. Iya, gue ngerasa diri gue tuh arogan banget. Iya, kalau gue pikir-pikir sekarang tuh gue kenapa bodoh banget dulu gue bela-belain ke. Tapi gak apa-apa, lu keren, lu jujur banget sih, lu gentle lah. Lanjut. Iya, gue bela-belain nyamperin orang gitu buat ribut. Ke Bekasi nyamperin orang. Oh iya. Di warnet. Lu ribut, gue tarik orangnya. Maksudnya gue seret orangnya dari warnet ke luar. orangnya ini. Enggak. Oh. Temennya dia lebih tepatnya. Oh, iya. Cuman itu masa lalu udah. Ya, boleh diceritain lanjutin. Tapi itu mau nanya dulu dong, itu sebelumnya itu masalahnya kayak gimana? Kenapa lu bisa samperin dia sampai ke Bekasi? Gara-gara itu dia gue bilang kayak mungkin bodohnya gue kayak dia nih kan temen gue. Terus apa-apa tuh kayak ngadu gitu loh. Ngadu ke gue. Bang ayo samperin nih ke ini nih. Udah gue samperin nih, gue ketemu orang, kalau lagi hokinya ketemu, gue bawa, gue tanya-tanya, gue mop, kalau ribut ya bener-bener ribut gitu. Iya. Cuman ya gue abis ribut, ada jeda setahun 2 tahun, ketemu lagi, dia jadi deket, jadi kenal gitu. Jadi kenal malah akrab, ya sekarang malah jadi apa ya kayak saudara, sahabat. Oh, iya? Temen iya sekarang. Sedekat itu? Satu tongkrongan sekarang. Wah gila. Iya. Nah, gue sekarang kalau gue pikir-pikir ya bodoh juga ya. Maksudnya kenapa gue mau ngikutin kemauannya dia gitu loh. Ya mungkin kayak kebanggaan kali ya. Kayak ngerasa, gue sekarang staff Soulmate gitu loh. Tapi dia, teman lu sendiri ini anak Soulmate juga? Anak Soulmate dia dulu. Anak Soulmate dia dulu. Terus dia yang nyari masalah, gue yang ributin. Serem juga ya. Dulu itu. Zaman dulu mah gitu ya. Iya. Kalau sekarang gue Anak mana lo? Gue samperin lo. Dulu gitu. Iya, kalau sekarang gue kalau diajakin ribut culun gue. Kenapa culun? Nggak berani gue. Takut sekarang gue, nggak tahu kenapa. Bohong kan? Kayak gini-gini nih. Ini kayak memancing gue biar gue bisa ngajak ribut lu. Gue nggak berani tetap. Takut. Oke. Udah sih, berarti itu ya. Enggak, ini kan temen lo yang ini emang. Oh iya ya. Tadi kan temen ya, dari temen ya. Iya. Dan sekarang jadi sahabat ya. Jadi sahabat deket sama gue. Dan sekarang berarti dia jadi anak Soulmate. Apa gimana? Lebih tepatnya kayak dia sekarang nggak di Soulmate sih, cuman kayak di komunitas lain bareng sama gue. Tapi jadi akrab sekarang. Keren akrab ya. Banget. Jarang loh momen kayak gini. Orang ribut dulu terus jadi temen. Biasanya orang kalau ribut kan jadinya ini, bom muka, udah nggak mau ketemu lagi gitu kan. Sekarang jadi temen loh, keren ini. Oke, lanjut ya. Ada berapa menit? Masih banyak gak? 10 menit, oke. Gue mau nanya soal, bukan soal. Gue mau nanya pribadi ke lo. Menurut lo, Ayoden itu sekarang tuh kayak gimana? Kayak
ada kesannya gak apa pesannya kayak dibandingkan yang sekarang sama yang dulu gitu loh? Gue nggak bisa menilai sih ya perihal itu karena gue dari dulu mengikuti banget Ayoden, jadi kayak menurut gue ya sama aja dan gue ya udah ngikutin yang ada aja sih. Kalau ditanya gue perihal itu, ya menurut gue sama aja. Sama aja ya? Kelihatan bedanya ya pas waktu mungkin pas awal pandemi. Banyak orang bilang, banyak netizen bilang sebelum pandemi itu sepi Ayoden. Pas baru-baru masuk pandemi COVID rame banget. Iya itu emang benar karena gue pemain yang sebelum pandemi. Gue sebelum pandemi udah mulai start main lagi kan, dan gue merasa mau masuk L4 tuh gampang, mau masuk S1 tuh gampang. Sekarang pusing, pala pusing. Pakai bobol, kadang pakai bobol gue tinggal sebat balik lagi masih bobol. Gila, rame banget sekarang. Tapi itu membantu Megasus ya. Orang corona pada benci, cuma Megasus yang seneng. iya. Maaf Megasus, bercanda. Bercanda, jangan ban saya. Jangan masukin mic gua. Gua takut Will. Oke, lanjut. Jadi gimana? Tadi ya, udah ya. Habis katain Megasus langsung ngeblank. Aduh. Maaf, sekali lagi minta maaf deh. Aduh, gue malu banget. Tapi kalau menurut gue pribadi, gue merasa beda banget loh. Tentang persoalan ini ya, drama ya. Drama dulu, kayak gitu tadi. Lu ketemu ini, disamperin beneran. Kalau sekarang gue temuin lu. Cuma di chat doang. Gak pernah ketemu beneran gitu loh. Kayak ada dulu salah satu temen gue di podcast guest pertama, si Welby namanya. Dia pernah bilang dia mau dia bilang dia pernah ngajak orang ada orang tengil ke dia ngajak by one. Terus katanya dia nunggu di warnet nih sampai besoknya ya katanya ya nggak datang. Ya kayak gitu loh, maksudnya sekarang drama tuh yang kayak hanya adu mulut aja gitu, nggak berani dilakuin gitu loh. Itu yang merasa gue beda gitu loh. Kayaknya nggak dia doang deh. Banyak player Ayoden yang ya kalau ditungguin, disamperin atau kayak gimana tuh nggak bakal muncul. Tapi kalau dulu enggak. Dulu orang nyari gara-gara Mas Soulmate mati semua. Enggak juga lah. Biar keren lah. Soulmate biar keren lah. Enggak lah. Soulmate terbaik pokoknya. Futurism. Dia masa sama Futurism. Ya. Enggak, ini bukan arti saingan ya Futurism Soulmate ya. Soulmate atau Futurism tetap Futurism lah di iya. atas. On top dua-duanya. Gokil loh, keren loh. Jarang loh. Maksudnya jangan seorang. Wakil Soulmate 1 memuji Futurism. Mantap gak tuh? Kayak itu bukan hal yang lumrah deh. Itu banyak lah orang seperti itu. Enggak lah. Ini gara-gara lu diajak sini makanya lu ngomong. Kalau lu gak diajak juga gak mungkin ngomong. Ntar kan ada next guest nih, mau gue gituin semua. Bang, Futurism mantap. Enggak, bercanda. Oke. Ada pertanyaan lagi gak ya dari gue sendiri? Kalau tentang Soulmate ya? Apapun gue jawab sih selagi gue tahu. Oke. Kenal gak masih Willy Lafreya ini? Dulu. Kenal lah. Kenal, tapi gue lupa nicknya. Cuman gue ingat MD itu yang masang nick MD cuman dia. Oh, jadi dulu nicknya udah charge bla 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 MD ya? Iya. Oh. Gue pun juga udah tahu lama Mild Destiny itu udah tahu lama. Cuman kayak gue baru ngeliat MD naik lagi baru-baru sekarang. Oh iya, MD emang dulu sempat mati ya? Ya sempat redup lah, sama kayak Soulmate. Eranya ya masih redup sampai sekarang redup. Kalau MD kan naik. Yes. Jangan puji MD, Futur aja. Tapi gue mau nanya satu soal Willy Lafreya ini. Dulu namanya Skats bla 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 MD. Ya. Cara cewek apa cowok? Gue lupa lah ya. Cuman yang gue ingat itu cincinnya udah edel. Oh. Cincinnya udah edel. Yang gue ingat coba kita tanya ya. Cewek apa cowok? Cowok anjing. Cowok. Oh. Dia pakai char cowok. Level kalau nggak salah kalau nggak King Super World Star. Cara. Tapi dulu emang jago ya dia. Oh, gue nggak tahu. Nggak penting kan? Iya, sampai sekarang juga nggak penting dia. Bodoh amat. Biarin aja kalau dia tuh kalau tongkrongan gue tuh kalau gue lagi ngobrol sama dia, terus kamu muji dirinya sendiri kayak anjing nih tangan gue udah makin tua nih gini. Gue bilang dasar lo emang tua gue gitu. Oh dia suka meninggikan dia tapi gue yang ngedaunin dia. Iya dong. Kita tuh sebagai manusia harus selaras Will. Gak semuanya perfect Will. Iya benar. Bangsat lu Will.
Ribut kita, Will. Nggak, bercanda. Ada pertanyaan lagi gak ya? Ini. Gue pengen nanya Bang Alex lu, sumpah. Tapi gue takut lagi. Bang Alex sekarang bener-bener udah nggak main lagi dong? Iya. Angkat tangan dia. Tapi kayak di grup-grup gitu masih aktif ya? Enggak. Udah enggak juga ya? Enggak. Kalau yang Cimariska tadi gimana? Gue nggak tahu lah ya dia masih di Soulmate apa enggak. Sekarang kan SM3 sekarang udah turun temurun sih yang megang sekarang. Udah kepercayaan ya, kayak sekarang pegang SM1. Ya mungkin itu kepercayaannya Bang Alek dulu. SM2 udah kepercayaan Bang Alek. Atau di bawah ada di bawahnya Bang Alek lagi, terus dikasih bawahnya lagi, dikasih ke bawahnya lagi. Tapi kalau yang 4 gimana? Yang One FC? Masih sama yang megang Bang Adam. Oh, berarti 4-4-nya ini semua masih aktif ya, dan beberapa Soulmate pasti masih ada yang main ya? Masih. Gue sendiri di SM1 pun masih ada lah 5-6 orang yang main. Kadang kalau malam tuh biasa 10 gue lihat. Masih rame loh berarti itu. Sepi sih terbilang dulu di SM. Iya, beda sih dulu mah 100. Dulu mah kalau lu lihat klub yang offline-nya 0, yang online-nya 100. Kayak gitu ya? Gue pernah ngeliat Soulmate 1, Soulmate 2 deh waktu itu gue pernah lihat tuh sampai tembus 40 orang yang login. Itu banyak sih. Itu banyak lah. Iya, sekarang gue rasa 1 banding 1000 kali ya kalau klub sekarang tuh ada yang kayak begitu. Klub gue ya 15 orangnya gue udah seneng setengah mati. Ya gue aja yang 10 orang aja kayak, jarang-jarang kayak begini lagi. Sekarang sama dulu udah beda ya. Kayak gak sesolid yang dulu deh. Dulu kayak lebih enak deh. Dulu gue juga kayak gitu, gue ada klub juga dulu kan, cuma ya klubnya nggak terkenal lah. Kayak satu klub ini paling isinya cuma 15 orangan doang, tapi kita kayak benar-benar setiap hari tuh main bareng. Ya kayak begitu seru. Maksudnya solid. Iya. Nggak kayak sekarang. Ya sekarang lu gue sih. Iya. Lu gue. Nggak. Lu gue temenan. Kalau begini tadi ajak ribut pulangnya. Apalagi ya? Lu nggak ada yang mau dibahas? Mungkin lu pengen ngomong sesuatu ke siapa? Ke ketua Soulmate atau si netizen. Mungkin lu ada pengen diomongin. Apa ya? Apa gue yang bantu ngomongin? Gue bisa ngomong sendiri. Oh iya. Takut ya. Kayak kalau gue ngomong agak bahaya ya. Oke. Diraya ada apa kira-kira? Aktif lagi sih lebih tepatnya. Kalau maksud gue kalau misalkan dari ketua udah nggak aktif gitu, atau dari yang lainnya udah nggak aktif gitu, ya tolong kasih tanggung jawab ke yang lain. Iya sih, benar sih, karena yang lain pun ada rasa pengen membangun kembali. Iya. Dan itu kan nilainya positif ya menurut gue sih. Iya, gue sih nggak ngarepin apa-apa, karena gue pribadi pun jadi pengurus di Soulmate pun kayak udah kebanggaan banget. Gue jadi member Soulmate aja tuh dulu udah bangga banget, apalagi sekarang jadi staff di Soulmate. Iya. Kayak begitu sih. Bener ya, sih. pengen sih gue ngeliat kayak, ya meskipun sekarang akan regenerasi orang-orang baru yang akan masuk Soulmate, ya nggak apa-apa, seenggaknya bantu buat ramein lagi sih. Iya, setidaknya berusaha dulu sih. Iya. Bener. Kalau nggak dicoba nggak mungkin bisa gitu loh. Sebenarnya sih udah sering ya disuruh sama ketua gue sendiri buat kayak ayo bangkitin. Cuman kayak yang gerak padahal ya kepengurusan tuh ada 5 lebih, ada 9 kalau nggak salah. Cuman aktif itu aja. Jadi ya kita yang capek sendiri anggapannya. Iya. Kalau mau semua gerak. Kalau misalkan dia nggak mau gerak, ganti yang lain. Bener. Cari yang mau. Butuh ini sih kalau pribadi menurut gue sih, kayak kita butuh satu ketua di mana orang yang dia harus tegas kayak Bang Alek. Sebenarnya ketua yang sekarang pun tegas, cuman karena ya udah jarang login lagi. Jadi kayak ya udah urus deh sendiri. Punya kesibukan sendiri sih. Iya, jadi kayak gue pun juga kayak gue sama beberapa pengurus lain disuruh ngurus pun ya gue nunggu komando kayak begitu. Iya. Kalau ketuanya bergerak, anaknya pasti bergerak juga ya. Pasti. Oke. Close ya. Oke, cukup sih Din, segitu aja ya untuk seputar Soulmate. Thank you banget Din. Siap. Gila. Jadi thank you buat semuanya.
Jangan ketawa. Jangan ketawa. Kalau Anda ketawa saya blank. Ya, thank you buat semuanya. Jangan lupa like dan subscribe di channel YouTube kita Mark Destiny dan juga Instagramnya yang ada di kolom di sini. Edit ya guys. Guys, edit ya editorku. Thank you. Thank you Din. Siap. Ya.